Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang pemanasan global juga Organisasi Meteorologi Dunia peningkatan suhu menyebabkan bahaya. Kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya, perubahan iklim mulai merajalela menjadi agenda penting dalam pembahasan forum besar dunia. Indonesia, negara megah di Asia Tenggara, ini berada di peringkat 10 sebagai salah satu negara penghasil karbon tertinggi di dunia. Langkah demi langkah mulai dijalani, menerapkan pajak menjadi instrumen fiskal utama untuk memitigasi. Tapi ternyata penerapan pajak karbon diundur lagi dan lagi, bahkan hingga kini emisi karbon tak tertangani. Pemerintah terkesan ragu dalam menyusun regulasi, entitas melakukan produksi penghasil emisi, akademisi menyerukan revolusi industri demi adanya green economy. Lantas, bagaimana langkah selanjutnya dalam menghadapi tantangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya Triovan dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Dalam video ini, saya memaparkan sebuah solusi dengan judul Sinergisme Triple Helix Membangun Regulasi Pajak Karbon Guna Keberlanjutan Lingkungan dan Pertumbuhan Ekonomi. Emisi gas rumah kaca menjadi faktor penyebab adanya climate change atau perubahan iklim yang dapat didukung dengan kenaikan temperatur dunia dari tahun ke tahun akibat adanya pemanasan global. Berdasarkan data US Environmental Protection Agency, emisi gas rumah kaca terdiri dari beberapa gas dengan komposisi terbesarnya ialah karbon dioksida atau karbon. Sehingga pembatasan emisi karbon perlu dilakukan untuk menekankan jumlah emisi serta demi ketahanan iklim yang berkelanjutan. Dan penerapan pajak karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan saat ini. Dalam membuat kebijakannya, pemerintah Indonesia mengelaborasikan carbon pricing dan carbon tax. Carbon pricing memiliki arti pergantian energi yang ramah lingkungan dengan sistem cap and trade, sedangkan carbon tax berorientasi pada pendapatan negara dengan sistem cap and tax. Namun, pemerintah menegaskan bahwa potensi pemerintahan hanyalah tujuan akhir dan yang utama adalah memitigasi dampak lingkungan yang terjadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan komitmen tegas pemerintah dalam memerangi emisi karbon melalui Paris Agreement pada tahun 2015. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan secara maksimal pada tahun 2050, yakni mencapai net zero emission. Dengan itu, pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP dengan peraturan turunannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon yang menjadi tonggak baru asistensi upaya menekankan emisi karbon. Beberapa penelitian menyatakan bahwa dalam dekade mendatang akan banyak entitas yang menghasilkan karbon atau perusahaan manufaktur menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar yang mengakibatkan adanya kerusakan yang serius terhadap lingkungan, yakni pemanasan global. Sehingga pajak karbon diharapkan menjadi satu strategi untuk mereduksi emisi gas yang berlebihan di Indonesia nantinya. Di sisi lain, dalam mencapai net zero emission, kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam penerapan pajak karbon nantinya, di mana kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak kepada negara sangat penting untuk membiayai setiap program pemerintah serta demi kesejahteraan umum masyarakatnya. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, penerapan pajak karbon mulai berlaku pada tahun 2025, sehingga persiapan yang harus dilakukan yakni kolaborasi antara elemen pendukung diterapkannya pajak karbon di Indonesia nantinya. Di sini, penulis menggunakan model triple helix untuk mendukung ketetapan pajak karbon yang menjadi tiga elemen, yakni pemerintah, akademisi, dan entitas privat. Keterlibatan pemerintah dalam membuat satu kebijakan fiskal memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat bernegara. Namun demikian, persiapan penerapan pajak karbon tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, perlu adanya banyak pihak berkepentingan. Oleh sebab itu, perlukan adanya sinergitas dalam penerapan pajak karbon nantinya. Sinergitas elemen triple helix dapat berkontribusi aktif dalam membangun pembangunan sosial dan ekonomi melalui usulan kebijakan inovasi dan research. Di masa ini, terdapat 3 tahap yang perlu diperhatikan masing-masing elemen helix, yakni perancangan, implementasi, dan pengawasan. Dalam hal perancangan, kebijakan pajak karbon yang efektif, pemerintah menentukan tarif pajak yang dikenakan pada emisi karbon. Tarif pajak yang dikenakan untuk pajak karbon di Indonesia perlu disesuaikan kembali dengan pertimbangan entitas privat dan usulan akademisi. Dalam beberapa literatur yang ada, banyak akademisi melakukan studi komparasi dengan pengenaan pajak di berbagai negara.
Mengingat Indonesia dapat dikatakan baru dalam mengadopsi kebijakan pajak karbon dibanding negara lain, seperti Swedia sejak 1991. Mengingat Swedia menjadi negara dengan tarif pajak karbon tertinggi di dunia dan tidak memberikan dampak buruk apapun bagi perekonomian negaranya. Hal ini mengapa terjadi? Pemerintah Swedia mengimbangi pengenaan pajak karbon yang terjadi dengan menurunkan secara drastis tarif pajak lain yang sudah ada, seperti pajak penghasilan. Hal ini memberikan konsepsi balik bahwa setiap negara berhak memperlakukan suatu kebijakan dengan memperhatikan kondisi perekonomian di negaranya, sehingga menekankan peran akademisi memberikan usulan dan evaluasi kebijakan yang diperlukan untuk dibahas secara komprehensif. Di sisi lain, tarif pajak yang hendak diterapkan di Indonesia terjadi disparitas dari skor karbon negara OECD, sehingga perlu adanya negosiasi di kancah internasional untuk menghilangkan senjangan nilai ekonomi karbon Indonesia dengan negara OECD lainnya. Dalam upaya implementasi pajak karbon, terdapat berbagai macam tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penentuan momentum dan waktu yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan pajak karbon. Hal ini disebabkan waktu dan momentum dengan berpengaruhnya pajak karbon menjadi hal yang berakibat terdistorsinya perekonomian yang berimbas pada kenaikan harga jual barang. Rencana penerapan pajak karbon pada tahun 2025 menjadi hal penting untuk pertanyaan apakah waktu tersebut sudah pas untuk menjadi momentum transformasi perpajakan. Momentum dapat dilakukan melalui analisa prediksi keilmuan yang dapat dilakukan oleh para akademisi untuk menjadi pertimbangan para pemerintahan. Sebab ketika kebijakan pajak karbon itu sudah diterapkan, maka artinya sudah siap dalam segi regulasi, mekanisme, dan kepastian hukum. Di sisi lain, dalam penerapan pajak karbon, perlu adanya kebijakan pendamping untuk diterapkan seperti yang dilakukan oleh Swedia. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan insentif untuk pengembangan energi ramah lingkungan. Apabila insentif tidak diberikan, maka entitas privat lebih memilih untuk membayar pajak yang dapat berakibat pada peningkatan emisi karbon. Sehingga tujuan adanya pajak karbon menjadi kurang maksimal karena hanya mendapatkan penerimaan negara saja, tapi bukan untuk memitigasi lingkungan. Masuk dalam hal pengawasan yang berorientasi pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan erat dengan istilah sadar pajak. Yang membedakan keduanya ialah kepatuhan pajak khasnya dengan kedisiplinan yang timbul karena kekhawatiran dan sanksi hukum, sehingga wajib pajak menjadi takut untuk menerima sanksinya. Berbeda dengan kesadaran, di mana motivasi yang kuat dalam diri memahami tentang fungsi dan tujuan membayar pajak. Pemerintah melakukan upaya tersebut dalam beberapa wujud nyata. Sebagai wujud nyata, voluntary compliance, yakni pemerintah melalui isi Undang-Undang APP yang memperlakukan insentif dan keringanan sanksi yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat forced compliance, yaitu pemberian sanksi kepada entitas privat yang terbukti melanggar ketentuan berupa tax evasion, tax fraud, serta pencucian uang. Kesadaran dan tegasnya peraturan menjadi tugas pemerintah dan akademisi, dan berlakunya sanksi menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam hal kebijakan. Dan juga entitas privat harus bertindak proaktif dalam peduli terhadap lingkungan sehingga keberadaannya mendapat respon positif dari masyarakat, investor, dan konsumen. Sehingga dapat diketahui dalam membuat suatu kebijakan yang efektif perlu melibatkan elemen triple helix. Jika elemen tersebut telah bersinergi, maka perekonomian Indonesia akan menunjukkan progres yang signifikan. Selain itu, kolaborasi pemerintah, entitas privat, dan akademisi akan mempercepat penerapan pajak karbon di Indonesia melalui regulasi, mekanisme, dan peraturan tegas untuk mencegah adanya upaya tax evasion dan tax avoidance. Sehingga dengan adanya regulasi yang kuat melalui sinergisme triple helix yang hebat, pajak karbon menjadi tool esensial dalam menciptakan lingkungan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, penulis memiliki moto, negara bersinergi, emisi karbon tertangani. Saya Trivan Agustin Ramadhani, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.